Di sini saya akan memberikan teman-teman bekal ya untuk para investor pemula. Nanti kita akan deep dive ya di series selanjutnya tentang trading dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan ngomong, investor pemula itu harus ngapain sih? Pertama, kamu harus punya literasi dan juga riset. Saya dulu ya bisa di market, kenapa? Karena saya dari SMA itu udah ngikuti Olimpiade Pasar Modal, saya tahu gimana baca candlestick dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan saya punya literasi dan riset. Saya itu dulu juga seorang dosen keuangan ya, jadi saya sangat tahu bagaimana mekanisme dari pasar itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ya mau masuk ke kripto, cuman teman-teman nggak melakukan riset mandiri, nggak punya literasi, ya bagaimana kamu mau sukses? Oke, itu sama aja kamu pengen menjadi chef tanpa kamu pelajari buku masak. Atau kamu pengen jadi seorang dokter tanpa kamu kuliah dokter. Kamu tidak akan jadi seorang dokter ya. Kamu bisa mau praktek kalau kamu praktek. Jadi penting teman-teman untuk literasi dan riset. Selanjutnya investasi dengan uang dingin. Kita selalu ngomong, udah ada platformnya juga, ternak uang. Jangan sampai teman-teman ini berinvestasi dengan uang yang panas. Apa artinya uang panas? Itulah uang yang mana teman-teman pakai ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kita selalu ngomong harus punya 10 juta dulu ya, pegangan untuk kalian. Kemudian kalian harus lunasi dulu semua utang. Harus punya dulu uang untuk 6 bulan ke depan. Kalau setiap bulan ini kamu misalkan ya pengeluarannya 5 juta, ya setidaknya kamu punya 30 juta di tabungan. Baru setelah itu berpikir tentang investasi. Jadi jangan misalkan saya baru punya 10 juta nih, utang saya masih banyak, apalagi dana darurat nggak ada. Ya jangan investasi, jangan sentuh kripto. Oke? Selanjutnya keamanan dari aset itu penting ya, teman-teman mungkin ya ada preference apakah kamu mau melakukan yang namanya self custody atau tidak. Ya itu pilihan masing-masing karena memang ya self custody itu juga ada plus minusnya. Teman-teman harus paham juga ya caranya untuk mengamankan aset yang dimiliki. Oke? Karena memang risiko hack dan lain sebagainya itu sangat tinggi kalau teman-teman lihat. Mengapa? Karena industri ini yaitu banyak sekali bad actors-nya, banyak sekali orang yang bisa mengambil aset kripto kalian. Jadi memang keamanan itu adalah hal yang harus diperhatikan. Nah, strateginya gimana? Kalau saya mau misalkan menjadi seorang investor, saya nggak lihat harga lah, saya pusing lihat jangka pendek. Kamu bisa melakukan yang namanya strategi DCA ya. Ini adalah strategi yang mana ya kamu beli terus ya over time and time again ya. Misalkan ya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya bulan keempat, bulan kelima kamu beli. Kamu nggak peduli mana titik tinggi, titik rendahnya karena that's a very hard thing ya untuk mencoba timing market secara sempurna. Jadi kamu hanya ya melakukan yang namanya averaging. Oke, dan seriesnya ini memang dilakukan ya oleh Bro Timothy dari tahun 2023 ya dan PNL all time-nya itu ya masih mengalahkan inflasi jauh lah ya. Jadi kamu kalau mau lihat ya gimana sih implementasi dari beli Bitcoin over time DCA ya kamu lihat ya episode Borong Bitcoin dan kamu pelajari apa yang sebenarnya kamu lihat di sini adalah conviction-nya. Conviction-nya untuk over time kamu melakukan ya menabung ya DCA dengan membeli ya aset yang mana jumlahnya itu terbatas. Nah, kita juga perlu ngomongin manajemen risiko karena di sini kita nggak hanya invest saja ya jangka panjang ya. Manajemen risiko pertama misalkan kamu invest Bitcoin jangka panjang kamu tahu ini nggak ada ya penemunya siapa nggak tahu, adopsinya tinggi, ya penting untuk selalu memakai uang yang dingin. Dan yang kedua, ya kalau misalkan kamu trading altcoin, ya itu juga penting untuk melakukan manajemen risiko. Jadi saya akan ngomong teman-teman apa sih keuntungan ya menjadi early adopter di crypto market. Itulah orang yang pertama kali ya masuk ya di industri ini. Ya kebanyakan mereka itu jadi crypto billionaire. Orang yang memiliki harta sampai 2 digit triliun rupiah. Kenapa? Ya karena lihat aja ratusan persen naiknya. Ya mungkin sound engineer yang saya temuin ya dulu, ya orang Makassar tuh udah jadi triliuner ya. Sekarang dari Bitcoin yang dia hold ya dari 2013. Ya back then ya I had no money ya. Jadi tidak perlu disesali ya. Kita melangkah dan melihat ke depan saja. Kenapa? Karena early adopter ya ini berpotensi ya memperoleh keuntungan dari adopsi yang meningkat dan kalau mereka compounding ya hodl mereka tahan ya lihat minus 70% ya mereka nggak jual terus mereka naik lagi atau mereka kalau jago ya misalkan dia tahu titik pucuknya dia jual ya terus kemudian di titik bottomnya dia buy lagi ya
Ini kalau dia compounding seperti itu dan over cycle ya, by cycle ya, dia mungkin bisa jadi the next ya Warren Buffett. Selanjutnya ya memang banyak ya reward ya untuk mereka yang mana berpartisipasi di project kripto apapun. Yang kemarin juga ada Lighter, ada Hyperliquid, ya farming perp dex, trading ya di suatu platform, terus mereka dapat yang namanya insentif, itu juga ada. Dan memang oke juga ya, karena apa? Ya sekarang datanya masih di bawah 10% ya adapter kripto di dunia. Jadi teman-teman ini masih top 10% ya orang yang masih ya tidak skeptis dengan aset ini. Dibandingkan mereka ya teman-teman yang mana tidak ya mengetahui tentang aset ini. Nah, to be honest ya, memang saya merasa ya kita ada di sini ya, di tahap antara early adapters dan juga early majority. Kita belum kayak kemana semua orang udah tahu kripto di sini atau tahap-tahap yang telat ya. Saya merasa ya kita masih ya setelah ya early adapter memasuki early majority. Jadi masih ada potential upside yang mana bisa teman-teman dapatkan. Dan tipping point ya dari 2024-2025 ya pertama memang masuk ETF yang signifikan ya. Dua karena ada ETF ya. Ada regulasi yang semakin jelas. Apalagi Donald Trump, presiden US itu full support kripto ya. Dan dia bikin banyak undang-undang adopsi kripto. Ya itulah mengapa korporasi besar kalau kita ngomong di luar negeri itu sudah memasukkan ya Bitcoin ya ke dalam balance sheet mereka sebagai suatu aset yang diakui. Oke, kita masuk topik now or never. Kenapa sekarang waktu yang relatif tepat ya untuk belajar dan juga untuk mulai berinvestasi di market kripto? Pertama memang ada yang namanya opportunity cost. Saya memang tahu ya, paham dan juga udah ngomongin ini di forum-forum sebelumnya. Bahwa tahun kemarin ya 2025 itu memang tahun yang sulit ya. Saya memprediksi adanya tarif, adanya ketidakpastian geopolitik, emas menjadi bet yang lebih menarik. Tapi memang kalau kita lihat ya 5 tahun ke depan, kripto ini memang adalah suatu lahan yang menjanjikan ya. Seperti yang saya ngomong ya kita masih relatif early, teman-teman. Dan Donald Trump ya presiden yang mana sangat bullish dengan crypto market ya, he is here ya, dan dia pastinya ya teman-teman ini akan memberikan ya yang namanya insentif ya dan juga kebijakan-kebijakan yang mana berpotensi ya menguntungkan crypto market. Selanjutnya ada juga CBDC ya. Apa itu CBDC? Central Bank Digital Currency. Jadi berbagai central bank di dunia itu sudah mulai paham tentang teknologi blockchain. Jadi memang sifatnya CBDC ini tersentral ya. Kalau Bitcoin dan lain sebagainya terdesentral. Tapi pemerintah itu mulai ingin ya menggunakan jaringan blockchain untuk mereka tokenize the money. Karena apa? Ya mungkin inflasi yang terlalu tinggi, ya convenient untuk payment dan lain sebagainya. Ini mereka udah mulai melirik ya teman-teman CBDC. Jadi ketika ya government aja udah ya melakukan dan juga mengimplementasi teknologi blockchain, ya kenapa kita juga tidak melek dengan teknologi ini. Dan kalau kita ngomong ya adopsi nasional itu terus meningkat ya, selalu ada ya third party ya company ke government ya. Dia menjembatani ya untuk mereka ya ini membeli yang namanya Bitcoin ya. Jadi kalau kita ngomong memang ya kita ada di era ya transisi saya rasa sebelum ya early majority. Dan memang institusi berlomba beli, tapi kayaknya yang paling bersemangat beli yaitu adalah MSTR ya. Saya tidak terlalu bullish sebenarnya dengan move ini ya. Kenapa? Karena ini bisa memberikan systemic risk yang luar biasa. Terutama MSTR ini kan beli Bitcoin pakai utang. Ya, jadi kamu jangan meniru apa yang dilakukan oleh MSTR. Itulah mengapa ya harga sahamnya MSTR ini drop terus. Kenapa ya? Karena dia selalu butuh ya injection cash yang baru untuk bayar dividen dan juga bayar bunga utangnya supaya Bitcoinnya ini tetap terjaga dan tidak dijual. Bahkan Michael Saylor pun mengungkapkan ya bahwa kalau NAV atau net asset value-nya yaitu di bawah yang dia inginkan ya, he will sell the Bitcoin ya, no matter what happen. Ya, itu akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa dan dia udah hold 60% nilai Satoshi yang hold ya. Dan kalau seller ini sampai 1 juta ya, size seller itu udah sama dengan size dari Satoshi. Itu plus minus sih. Kenapa? Karena kalau misalkan seller hold 1 juta dan kemudian Satoshi hold 1 juta dan seller start jualan,
Kalau tiba-tiba Satoshi muncul ya, supply and demand wise, orang udah nggak terlalu kaget karena MicroStrategy pun jualan. What could be worse ya. Jadi ini harus teman-teman lihat juga sebagai katalis yang mana ya memiliki risiko sistemik sendiri. Dan mengapa ya sekarang memang waktu yang optimal, Bitcoin itu masih aset kelima ya so far. Pertama masih gold ya, Microsoft, Apple, Nvidia ya. Ini adalah valuasinya bahkan sekarang itu lebih tinggi daripada Bitcoin. A company ya, satu perusahaan ya, produsen laptop, produsen handphone. Itu valuasinya masih jauh lebih tinggi daripada Bitcoin. Sehingga kalau kita melihat ya masih ada potential upside. Gold ya, value-nya itu 10 kali dari Bitcoin. Jadi ya gold masih 10x ya, kalau kita berharap ya another ya, 3x if possible dari jangka panjang ke depan. Tapi ya gold pasti juga ya teman-teman, market cap-nya juga akan mengalami kenaikan over time. Karena kalau kita lihat ya, meskipun Bitcoin tahun ini kalah ya dengan gold dan lain sebagainya, post COVID ya, gold itu hanya naik double. Dan apakah itu adalah kenaikan yang signifikan kalau kita lihat dengan ketidakpastian global dan juga inflasi yang tinggi? Jawabannya belum tentu juga. Tapi kalau returnnya Bitcoin ya 15x ya. Oke. Inilah return yang luar biasa gede ya, percentage change. Bahkan mengalahkan ya dari S&P 500, oke. Dan juga liquidity dari the Fed itu sendiri. Jadi Bitcoin memang outlier event dan ya kenaikan memang yang paling tinggi. Jadi Ray Dalio ya salah satu hedge fund besar pun juga mengungkapkan bahwa cash is stress ya, emas dan juga Dalio juga hold ya Bitcoin small part, dan bahkan memang ya ada yang namanya quantum, dan quantum juga menjadi risiko ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Dalio pun juga melihat ya quantum is a threat, itulah mengapa porsi Bitcoinnya itu tidak sebanyak itu ya. Dan aset kripto memang thrive dalam krisis ya. Kalau kita lihat memang largest economist government ini mereka lagi pinjem duit yang banyak ya, mereka ini lagi krisis dalam keadaan seperti ini. Ya memang Bitcoin sometimes thrive in chaos ya. Jadi life changing wealth itu masih berpotensi terjadi di kripto, tergantung bagaimana ya kita ini memanfaatkan celahnya. Dan ini adalah kesimpulan yang ingin saya sampaikan ya, crypto is volatile. Kripto apa? Kripto itu pergerakan harganya bisa naik ratusan persen, ribuan persen. Bisa juga drop 80%. Challenging, menantang. Tiba-tiba jam 4 pagi drop 40%. Oke. Dan kadang menakutkan. Ya Bitcoin ya bisa drop 20% seminggu, yang mana itu aset utama ya, indeksnya bisa drop 20%. Tapi sangat transformatif, merubah cara pandang kita tentang uang. Empowering ya, memanfaatkan banyak pihak, ada miner ya, ada institusi, ada komunitas. Rewarding, berapa banyak ya orang yang udah dirubah hidupnya ya, untuk mereka ya yang mau masuk ke sini. Jadi memang don't take crypto for granted ya, and stay for the long run even it's a very bad time. Jadi teman-teman, sampai jumpa di crypto ya trading bootcamp selanjutnya. Saya Karim Masada, see you in the next video.